Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khalil Tajwani. Saya mahasiswa UIN Mataram semester 2 program studi pendidikan bahasa Arab. Tujuan saya membuat video ini adalah sebagai sarana untuk menyelesaikan tugas akhir ulangan tengah semester yang sudah diberikan oleh dosen pengampu pada mata kuliah psikologi pendidikan. Langsung saja, kemarin sudah diberikan beberapa soal atau pertanyaan yang harus kita jawab melalui video. Yang dimana soal pertama di sini berbunyi, jelaskan apa yang dimaksud dengan psikologi pendidikan. Langsung kita jawab. Nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan keduanya sama-sama memiliki pengertian tersendiri, yang dimana pengertian dari psikologi di sini, kalau kita membaca pendapat para ilmuwan-ilmuwan terkemuka, kita bisa simpulkan bahwa pengertian dari psikologi yakni sebuah ilmu yang mempelajari aktivitas-aktivitas atau gejala-gejala psikis yang tercermin dalam perilaku manusia dan hewan. Kemudian pendidikan juga memiliki arti tersendiri di sini, yang dimana pengertian dari pendidikan yakni usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Kalau kita simpulkan secara ringkas, maka pengertian dari kedua kalimat tersebut, yakni psikologi pendidikan, kita dapat mengambil pendapat dari seorang ilmuwan yang bernama John W. Santrock yang berbunyi, psikologi pendidikan merupakan cabang psikologi yang mengkhususkan diri pada cara memahami, pengajaran dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Kemudian soal selanjutnya, soal nomor 2 berbunyi, jelaskan urgensi mempelajari psikologi pendidikan bagi seorang pendidik atau calon pendidik. Kita jawab langsung nomor 2 ini. Ada beberapa urgensi dalam mempelajari psikologi pendidikan bagi para pendidik dan calon pendidik. Menurut para ilmuwan yang telah berkontribusi pada bidang psikologi pendidikan, salah satunya yakni menurut Benjamin Bloom, psikologi pendidikan membantu pendidik memahami bagaimana siswa belajar dan bagaimana mereka dapat meningkatkan efektivitas pengajaran mereka. Jadi cuma itu jawaban dari nomor 2. Selanjutnya pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3 berbunyi di sini, jelaskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan beserta contohnya. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan beserta contohnya. Pertumbuhan dan perkembangan adalah dua konsep yang berbeda dalam psikologi pendidikan, yang dimana pertumbuhan itu biasanya mengacu pada perubahan fisik dan biologis yang terjadi pada individu, seperti contoh pertumbuhan tinggi badan dan berat badan. Sedangkan perkembangan mengacu pada perubahan dalam kemampuan kognitif, emosional, dan sosial individu tersebut, seperti kemampuan berpikir, berbicara, dan berinteraksi dengan orang lain. Contoh dari pertumbuhan yakni semisal seorang anak tersebut pada hari ini berusia 5 tahun. Nah, berat badannya sampai 1 meter misalnya. Kemudian di tahun selanjutnya pada hari yang sama atau tahun selanjutnya pada hari yang sama, tinggi badannya tersebut bertumbuh atau bertambah menjadi 2 meter. Itu yang disebut dengan pertumbuhan. Contoh dari pertumbuhan. Kemudian perkembangan. Kalau perkembangan di sini contohnya semisal seorang anak berusia 5 tahun. Pada saat ini dia cuma bisa berbicara semisal memanggil papa atau mama saja. Sedangkan apabila dia berkembang pada tahun selanjutnya atau pada umur yang ke-5 tahun lagi atau bertambah umurnya menjadi 10 tahun, perkembangannya akan terlihat seperti dia bisa berbicara lebih banyak. Dia dapat berinteraksi dengan orang lain, dia juga bisa membuat cerita pendek atau karang-karangan cerita. Begitu contoh singkat dari pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian soal yang terakhir, itu soal nomor 4 yang berbunyi di sini, apa yang Anda pahami tentang belajar? Kemudian jelaskan. Baik. Yang saya pahami dari belajar adalah proses atau sebuah proses, suatu proses di mana pentransferan ilmu yang dilakukan oleh seorang guru
kepada muridnya yang dapat merubah perilaku, kemudian pengetahuan dan keterampilan murid tersebut. Demikian jawaban dari soal-soal yang sudah diajukan oleh Ibu dosen pengampu. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya dan bisa dimanfaatkan oleh orang banyak, terutama diri saya pribadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.